Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran ke-8 pelajaran ke-8. Bisa dilihat di buku materinya. Ada beberapa pembahasan di pelajaran ke-8 ini. Di antaranya pertama, mengenal badal atau pengganti. Mengenal pengganti dalam bahasa Arab atau pengganti itu Arabnya adalah badal. Ya, apa itu badal? Badal adalah isim. Dia isim, bukan fiil, bukan huruf, tapi isim. Yang menggantikan isim sebelumnya. Isim yang menggantikan isim sebelumnya. Kemudian isim yang sebelum badal atau isim yang digantikan oleh badal disebut mubdal minhu. Jadi badal itu pengganti isim sebelumnya. Kalau isim yang digantikan namanya mubdal minhu. Badal nanti mubdal minhu yang digantikan. Ya, fungsi badal adalah menggantikan mubdal minhu. Menggantikan mubdal minhu. Kemudian berikutnya yaitu tentang apa? Tentang mengenal di antara bentuk badal. Badal pengganti gitu ya. Pengganti isim sebelumnya. Ya, dia punya bentuk. Di antara bentuk badal adalah isim didahului alif lam dan jatuh setelah isim isar. Jadi kalau ada isim ini didahului alif lam, isim ini didahului alif lam dan jatuh setelah isim isarah maka dia sebagai badal. Dia sebagai pengganti. Dia sebagai badal atau pengganti dari isim isarah tersebut. Berarti isim isarahnya mubdal minhu, kemudian isim yang didahului alif lam yang jatuh setelah isim isarahnya disebut badal. Sebagai contoh, hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini adalah pedagang. Laki-laki ini adalah pedagang. Perhatikan baik-baik. Ar-rajul. Perhatikan ar-rajul. Dia isim. Terus isim didahului alif lam. Terus jatuh setelah isim isarah. Maka ar-rajul sebagai badal. Kemudian bahwa hadza
adalah isim isyarah yang menjadi mubdal minhu. Isim isyarahnya sebagai mubdal minhu dan ar-rajulnya sebagai badal. Kemudian perhatikan baik-baik dalam mengartikan. Hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini adalah pedagang. Dalam menerjemahkan, kalau ada badal, badalnya didahulukan. Tidak boleh kita bilang, ini laki-laki pedagang. Itu salah. Hadzal rajulu tajirun. Kalau kita terjemahkan, ini laki-laki pedagang, salah. Yang benar, laki-laki ini adalah pedagang. Kalau ini adalah laki-laki, bahasa Arabnya bukan hadzal rajulu, tapi hadza rajulun. Kalau kita bilang hadza rajulun, baru artinya ini seorang laki-laki. Ini laki-laki gitu. Jadi beda ya. Kalau hadza rajulu, laki-laki ini. Kalau hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Nah, sampai di sini untuk pendahuluannya masalah badal dan mubadal minhu bisa difahami. Insyaallah. Bisa. Kalau sudah, kita lanjut berikutnya. Nah, contoh lagi, tilkas sayyaratu litajiri. Ya, terjemahnya, mobil itu milik pedagang. Kalau itu mobil, bahasa Arabnya tilka sayaratun. Itu mobil. Tapi kalau as-sayyar, tilka sayyaratu, mobil itu. Ini beda ya. Tilka sayyaratu litajiri. Mobil itu milik pedagang. As-sayyaratu adalah isim yang didahului alif lam. Isim yang didahului alif lam. Dan jatuh setelah isim isyarah. Jatuh setelah isim isyarah. Maka sebagai badal. Sebagai badal. Kemudian tilka adalah isim isyarah yang menjadi mubdal minhu. Perhatikan baik-baik. Apabila sebelum mubdal minhu didahului huruf jar. Sebelum mubdal minhu didahului huruf jar. Maka huruf terakhir badal di kasroh. Fi hadzal baiti ila hadil madrasati. Kenapa al-baiti di kasroh di sini? Karena al-baiti adalah badalnya hadza. Di al-baiti menempati tempatnya hadza. Dan sebelum hadza ada fi. Maka al-baiti menjadi di kasroh. Ila hadil madrasati. Al-madrasah ini badal penggantinya hadi. Dia menempati tempatnya hadi. Dan sebelum hadi ada ila. Ada ila. Maka badalnya di kasroh. Perhatikan apabila sebelum mubdal minhu ada huruf jar.
maka otomatis badalnya di kasroh huruf terakhirnya. Karena badal itu menempati tempatnya mubdal minhu. Ingat, badal menempati tempatnya mubdal minhu. Dan di sini mubdal minhunya didahului huruf jar. Maka badalnya di kasroh. Untuk poin ini bisa difahami? Ada pertanyaan? Insya Allah paham. Ustaz. Afwan, Ustaz. Ustaz, Nah, kedengeran gak sih ya? Kedengeran, Itu apa? Mana sih yang tadi? Yang contohnya yang mubedal ini kan ila hadhil madrasati. Nah, yang huruf akhirnya di kasroh itu al madrasati karena apa keterangannya ada huruf jer makanya di kasroh. Itu bukan bisa nggak kalau misalnya kemasukan alif lam gitu, Ustadz? kemasukan alif lam di mananya? Yang al madrasati. Kan sudah ada alif lamnya, maksudnya? Ini kan ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya bukan sebagai badal. Kalau badal emang harus ada alif lamnya. Oh, nama Ustadz. Afwan Ustadz, izin bertanya. Sebelum adakah kata lain sebelum huruf jar? Selain huruf jar sebelum badal? Ya banyak. Ada saja. Tapi yang menjadikan di kasroh kan huruf jar. Bisa juga mudhof. Nanti mubdal minhunya sebagai mudhof ilaih. Misalnya apa ya mudhof? Bentar dulu. Kita berikan contoh. Tulis imam. Imam ya imam artinya ya. Imam 6. Imamu. Imamul masjidi. Imamul masjidi. Imam sebagai Mudhaf. mudhaf, al-masjidi mudhaf. Mudhafun ilaih. Sekarang kita jadikan ada badalnya. Imamu hadza Imamu hadzal masjidi. Ini. Imamu hadzal masjidi. Imamu ini mudhaf, hadza mudhafun ilaih, al-masjidi badal dari hadza. Kenapa al-masjidi kasroh? Karena al-masjidi ini menempati tempatnya mubdal minhu. Dia kan pengganti mubdal minhu. Dia menempati tempatnya hadza, maka dia di kasroh. Imamu hadzal masjid. Bisa dipahami? Bingung Ustaz. Ustaz, untuk artinya berarti kita ambil yang dari mubdalnya ya? Dari badalnya. Nah, Fi hadzal baiti, di dalam rumah ini. Ila hadil madrasati, ke sekolah ini. Imamu hadzal masjidi,
imam masjid ini. Paham? Afan Ustadz masih bingung. Kalau di depan badal itu ada ada huruf, ada isim, berarti mubdal minhunya di kasroh seperti itu. Kalau misalnya Ada isim apa dulu? ini itu tadi apa? Mudhof tadi, seperti misalnya mudhof. Kalau Iya. ada mudhof atau ada jer, mubdal minhunnya harus di kasroh seperti itu. Iya, karena badal itu menempati tempatnya mubdal Minhu. minhu. Seperti ibu-ibu menggantikan suami. Misalnya suami dipanggil ke sekolah anak-anak gitu kan. Suami tidak bisa hadir. Terus ibu sebagai penggantinya. Berarti ibu sebagai badalnya. Berarti badal menempati mubdal minhu. Berarti ibu itu menempati tempatnya siapa? Suami. Gitu. Walaupun aslinya dipanggil suaminya, tapi suaminya nggak bisa hadir, maka digantikan ibu. Maka ibu menempati tempatnya suami untuk datang ke sekolah, mungkin ada acara apa begitu. Seperti itu gambaran mudahnya. Jadi badal menempati tempatnya mubdal minhu. Gimana? Ustaz, ulang tadi yang mudhof ilaih yang ada badal Ustaz. Ya, kita berikan contoh. Contoh yang lain. Apa ya? Kalau tadi kan imamu hadzal masjidi. Misalnya babu hadzal baiti. Ini kalau nggak ada hadzanya kan susunan mudhof dan mudhof ilaih. Imamul masjidi, imam masjid itu. Babul baiti, pintu rumah itu. Ketika ada hadza, nanti mudhof ilaihnya hadza. Dan isim yang didoli alif lam yang terletak saya isim isyarah, dia sebagai badal isim isyarah tersebut. Maka dia menempati tempatnya isim isyarah tersebut. Maka dia juga ikut di kasroh. Ustadz, berarti Nah. kalau nama orang tidak termasuk badal ya Ustadz? Bisa saja, tapi ketentuannya berbeda. Nanti di pelajaran ke-10. Ada di pelajaran ke-10 aja, tapi ketentuannya beda, rumusnya beda. Ustaz, Ustadz, jadi Nah, kalau yang imamu haza masjidun, imamunya itu mudhof. Kan kalau nggak ada haza kan mudhofnya imamu, mudhof ilaihnya masjidu. al-masjidi, Kalau ini berarti mudhofnya imamu, terus mudhof ilaihnya hasal masjidu, gitu Ustaz. mudhof ilaihnya hadza. Oh, haza. Masjidunya Al-masjidi jadi kan apa, badal. Isim didoli alif lam terletak saya isim isyarah, maka dia disebut badal. Badal itu pengganti. Penggantinya. Ustaz. Terus al-masjidunya dianggap apa Ustaz? Al-masjidi badal. Al-masjidu
Tadi sudah bilang al-masjidi badal. Badal. Oh, nah. Ya Ustaz. Ngerti Ustaz. Hadanya mudhaf ilaih. Imamu hadza mudhaf. Afwan Ustaz, hazanya bukan mubdal minhu. Ya, dia pertama mudhaf ilaih dari imam, kemudian dia juga mubdal minhunya masjid. Jadi dia mudhaf ilaih dan mubdal minhu. Ya itu saya juga nanya itu. Jadi berarti di situ mudhof ilaihinya sama dengan mubdal minhunya itu sama haza itu ya Pak Ustaz. Jadi dia mudhaf ilaih imam, dia Kan imam mubdal minhunya masjid. ya. Oh. Mubdal minhu. Dalam terjemahkan adalah imam masjid ini, pintu rumah ini, harus begitu. Ustaz tanya, badal itu meskipun tidak kemasukan huruf jar mesti selalu di kasroh ya Ustaz? Ya Huruf tidak. Kenapa di kasroh kalau nggak ada huruf jar? Lihat contohnya, hadza rajulu tajirun. Lihat, ar-rajulu. Hadza rajulu tajirun. Hadza rajulu, ar-rajulu. Kan penyebab di kasroh itu ketika ada huruf jar atau sebagai mudhaf ilaih. Hadza rajulu. Tilka sayyaratu. Na'am Ustaz. Ada di surat Al-Baqarah ayat kedua, siapa tahu ada badal di sana? Surat Al-Baqarah ayat kedua. Dalikal kitabula. Nah, dalikal kitabu. Dalikal kitabu. Itu nerjemahkannya bagaimana? Apakah gimana terjemahnya? Itu kitab. Kitab Itu kitab. itu. Salah sekali. Kitab ya. Kitab itu. Kitab Tidak ada keraguan. Dalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu tidak ada keraguan. Bukan itu kitab. Salah kalau itu kitab. Kalau itu kitab, bahasa Arabnya zalika kitabun. Zalika kitabun, baru artinya itu kitab. Kalau zalikal kitabu, kitab itu. Nah, raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di Alkitab sebagai badal. Akhirnya mengerti. Kenapa sebagai badal? Dia isim didoli alif lam, terus terletak setelah isim isyarah. Berarti, Afan Ustadz, berarti kalau misalnya tidak ada isim sebelum isim isyarah itu, misalnya huruf jar atau mudhaf, ini badalnya harokatnya doma, seperti itu Ustadz ya? Ya, kembali ke hukum asalnya. Kan asalnya kan di doma. Menjadi kasroh kalau ada huruf jar atau kalau sebagai mudhaf ilaih. Kalau nggak ada huruf jar, kalau nggak ada mudhaf ilaih, ya sudah berarti hukum asalnya di doma. Paham Ustadz, alhamdulillah. Syukran Ustadz. Kemudian, dan antara badal dengan mubdal minhu harus selalu sama dalam beberapa hal. Di antaranya jenisnya, bilangannya, kondisinya. Nah itu loh, jenisnya adalah hadzal bait kan mudzakkar, maka hadza. Al madrasah muannas, maka hadihi, gitu. Jenisnya harus sama. Udah, kita berpindah ke materi yang lain.
mengenal isim maqsur. Isim maqsur adalah isim, dia isim yang huruf terakhirnya berupa huruf alif. Dia isim atau dia sebuah kata isim gitu ya. Huruf terakhirnya huruf alif dan huruf sebelumnya di fathah. Terakhir alif, sebelum alif hurufnya di fathah. Al-Fata, terakhir alif. Sebelumnya fathah. Al-Asa, terakhir alif. Sebelumnya fathah. Amrika, terakhir alif. Sebelumnya fathah. Al-Mustashfa, terakhir alif. Sebelumnya fathah. Sehingga setiap isim maksur huruf terakhirnya tidak bisa berharokat karena berupa huruf alif. Dan huruf alif itu tidak bisa diharokati. Dengan demikian, walaupun di dalam huruf jar, maka harokat huruf terakhir seperti sedia kala, yaitu disukun. Dan tidak bisa berharokat baik kasrah maupun yang lainnya. Contoh, min amrika ilal mustaswa bil aso ma'a mustafa. Paham? Isim maqsur. Isim maqsur. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Nah, gimana? Ustaz, mau nanya. Ya Ustadz, di mustashfa itu alif fa-nya itu alif tapi bentuknya seperti ya Ustadz. Iya, tapi tidak ada titiknya. Seperti ya, kalau nggak ada titiknya disebut alif. Kalau orang dulu disebutnya alif bengkong. Bengkok gitu ya, bengkong. Jadi kalau nggak ada alif, tulisannya tidak seperti ini. Fa-nya itu nggak seperti itu. Kalau nggak ada alif, nanti mustashfa. Fa-nya kan langsung begini. Nggak ada. Jadi kalau nggak ada alif, beda dengan ada alif. Seperti al-fata, al-mustashfa, ini kan alif. Tapi alifnya memang alif yang maksurah, yang seperti ini bentuknya. Seperti ya, tapi nggak ada titiknya. Alif. Kalau ada titiknya, ya. Kalau nggak ada titiknya, alif. Berarti masuk di kaidah penulisan ya Ustadz. Iya. Ingat baik-baik, huruf alif dalam bahasa Arab tidak bisa berharokat. Bedakan dengan hamzah. Kalau hamzah bisa berharokat. Itu alif tidak bisa. Sudah, kita lanjut materi berikutnya. Materi keempat yaitu mengenal dzaraf. Dzaraf. Ingat baik-baik, dzaraf. Kalau pertama tadi badal, kemudian ada mubdal minhu, kemudian isim maqsur. Maksud sekarang ada istilah baru lagi namanya dzaraf. Dzaraf adalah kata keterangan.
Kalau dalam bahasa kita, dzaraf itu kata keterangan. Kata keterangan bahasa Arabnya dzaraf. Ya, kata keterangan itu ada dua. Ada kata keterangan waktu dan ada kata keterangan tempat. Ada kata keterangan waktu, ada kata keterangan tempat. Dzaraf ada dua macam. Pertama dzaraf zaman. Zaman kata keterangan waktu. Zaman itu waktu. Zaman. Ingat baik, dzaraf zaman. Zaman itu waktu. Dan ba'da setelah. Qabla sebelum, bukan waktu. Asyara bulan. Al-yawm hari. Itu waktu. Kemudian ada dzaraf makan. Dia kata makan itu artinya tempat. Dzaraf makan, kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat. Makan tempat, dzaraf itu artinya makan tempat. Aneh. Contoh, tahta di bawah, di tempat di bawah kan tempatnya di bawah. Fauqa di atas. Ya di atas. Khalfa di belakang. Amama di depan. Kemudian perhatikan baik-baik. Dzaraf pada umumnya huruf terakhirnya berharokat fathah. Dzaraf pada umumnya harokat huruf terakhirnya fathah. Lihat, tahta, fauqa, khalfa, amama fathah. Kemudian isim yang berada setelah dzaraf sebagai mudhaf ilaih. Isim yang berada setelah dzaraf sebagai mudhaf ilaih maka selalu di kasrah huruf terakhir. Ba'da zuhri, setelah zuhur. Amamal masjidi, di depan masjid. Kerja jalan doang pakai celana. Kalau cowok nggak pakai celana, nggak ada bermain lagi. Dzaraf ini mabni ya Ustaz. Bagaimana? Ustaz, maaf, dzaraf ini mabni ya? Tidak. Tidak. Oh. Bisa berubah. Bisa berubah. Itu tolong suara anak kecilnya ya. Ada pertanyaan? Ingat, dzaraf itu kata keterangan. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Nah, waktu misalnya ba'da, qabla, syahra, al-yawma. Cuma sebatas itu ya Ustazah. Ustadz. Ya kalau contohnya ada lagi, tapi pengertiannya sebatas ini. Adapun contohnya ada yang lain lagi. Sebelum, setelah, apa lagi? Misalnya sore hari, pagi hari, siang hari, malam hari, sebulan, setahun. Itu kan waktu. Sejam, itu waktu. Kalau makan tempat berarti di depan, di belakang, di atas, di bawah, Di samping, di sekitar, di antara, gitu. isi serta Itu kan keterangan tempat. Jadi di sini saya berikan contoh yang sering digunakan saja dulu. Nah kita kan masih di jilid 1 ya, yang sering digunakan dulu. Nanti sambil berjalan akan mendapatkan dzaraf-dzaraf yang lain di buku Durus Lughahnya. Ustadz, berarti kalau di kata setelah dzaraf udah selalu pasti mudhof ilaih ya? Ya, umumnya mudhof ilaih.
Bila ada setelah dorof, pakai bila maka baru di kasroh. Ustadz, harokatnya dorof makan selalu mengikuti itu ya Ustadz. Dorof makan itu ya Ustadz. Lihat ini harokatnya. Dzaraf Harokat pada umumnya huruf terakhirnya berharokat fathah. Oh, nah, Ustadz. Tapi tidak ditanwin. Karena dia mudhof Mudhof ilaih. mudhof Kecuali ilaih. kalau dia bukan mudhof, dia bisa jadi tanwin. Bertanya Pak Ustadz. Yang belas setelah dorof. Mohon bertanya Pak Ustadz. Itu ya. Pak Ustadz, berarti dzaraf ini sebagai mudhof. Kalau dari amama al-masjidi ini jadi amamanya itu mudhof dan al-masjidinya itu mudhof ilahi kan Pak Ustadz? Nah, amama dia dzaraf sebagai mudhof, al-masjidi mudhofun ilaih. Berarti khusus untuk dorof yang menjadi mudhaf itu harokatnya selalu fathah. Yang masuk ke itu kemarin Ustaz jelaskan itu ya. Mudhaf yang berharokat fathah. Iya betul, di pelajaran keberapa? Kelima ya. Ya. Itu. Yaitu itu kenapa kemarin belum jelasin karena baru sekarang pembahasannya. Nah, Ustaz. Di pelajaran kelima paling bawah di percakapan itu ya. Gitu ya. Berarti sama dengan yang di sampingnya Ustadz, ba'da zuhri, mudhof ilaih. Iya, sama. Ar-rajulu. Letaknya letak, jumlahnya 1 dan misalnya dapat. Ar-rajulu disebut badal, karena tinggal aitan dapat setelah itu bicara. Nah, kalau sudah kita lanjut, kita baca ini contoh penerapan ini. Hadzal rajulu tajirun. Ada yang mau membaca? Gantianlah ya baca saja. Hadzal rajulu tajirun keterangan. Ustaz, keterangan. 1. Dalam kalimat ini menggunakan isim isyarah hadza karena isim setelahnya yaitu ar-rajulu. Letaknya dekat, jumlahnya 1 dan jenisnya mudzakkar. 2. Dan ar-rajulu disebut badal karena isim yang didahului alif lam terletak setelah isim isyarah. 3. Kemudian tajirun adalah isim yang tidak didahului alif lam, maka huruf terakhirnya didomah tanwin dan tidak dikasroh karena tidak ada yang menyebabkan dikasroh. Nah, barakallahu fiik. Nomor 2. Silakan yang mau membaca. Nah, Ustazah. Ustaz. Mana Ustaz? Mana Ustaz? Tilkal mir'atu tabibatun. Mar'atu bukan mir'at. Oh. Mar'atu. Nah, tilkal mar'atu tabibatun. Keterangan dalam kalimat ini menggunakan isim isyarah tilka karena isim setelahnya yaitu al-mar'atu. Letaknya jauh, jumlahnya 1 dan jenisnya muannas. Dan al-mar'atu disebut badal karena isim yang didahului alif lam dan terletak setelah isim isyarah. Kemudian tabibatun adalah isim yang tidak didahului alif lam, maka huruf terakhirnya didomah tanwin dan tidak dikasroh karena tidak ada yang menyebabkan dikasroh.
Nah, barakallahu fiik. Sekarang ketiga. Nah, Ustaz. Hadal baitu litajiri. Keterangan dalam kalimat ini menggunakan isim isyarah hada karena isim setelahnya yaitu al-baitu. Letaknya dekat, jumlahnya 1 dan jenisnya mudzakkar. Yang kedua, al-baitu disebut badal karena isim yang didahului alif lam dan terletak setelah isim isyarah. 3. Kemudian litajiri adalah isim yang didahului huruf jar la, maka huruf terakhirnya dikasroh. Nah, barakallahu. Barakallah. Nomor 4. Saya Ustaz. Nah, Tilkas saya rotu tabibati. 1. Dalam kalimat ini menggunakan isim isyarat tilka karena isim setelahnya yaitu as-sayyaratu letaknya jauh, jumlahnya 1 dan jenisnya muannas. 2. Dan as-sayyaratu disebut badal karena isim yang didahului alif lam dan terletak setelah isim isyarah. 3. Kemudian lit-tabibati adalah isim yang didahului huruf jar, maka huruf terakhirnya dikasroh. nah, barakallahu. Kelima. Ana Ustaz. Baitul imami amamal masjidi. Keterangan. 1. Isim baitu tidak didahului alif lam, tetapi huruf terakhirnya tidak didomah tanwin dan hanya didomah karena sebagai mudhof. 2. Dan al-imami huruf terakhirnya dikasroh karena sebagai mudhof ilaih. 3. Amama huruf terakhirnya di fathah karena sebagai dzaraf. 4. Kemudian al-masjidi di kasroh huruf terakhirnya karena sebagai mudhof ilaih. Nah, barakallahu fiik. Keenam. Anatad. Nah, Baitut tabibati khalfal madrasati. Keterangan. Isim baitu tidak didahului alif lam tetapi huruf terakhirnya tidak didomah tanwin dan hanya didomah karena sebagai mudhof. 2. Dan tabibati huruf terakhirnya dikasroh karena sebagai mudhof ilaih. 3. Dan khalfa huruf akhirnya di fathah karena sebagai dzaraf. 4. Kemudian al-madrasati di kasroh huruf terakhirnya karena sebagai mudhof ilaih. nah, barakallahu fiik. Selesailah pembahasan materi kita di pelajaran ke-8 ini. Adakah pertanyaan lagi sebelum ditutup pertemuan kita? Ustaz Afwan mau nanya. Ini yang di halaman 36 tadi saya mau nanya kelupaan Ustaz. Bilangan ada mufrad, musannas sama jamak. Maksudnya apa ya Ustaz? Nanti pada waktunya kita bahas. Oh, nah Ustaz. Termasuk yang kondisinya itu Ustaz ya. Nanti dijelaskan. Iya, pada waktunya kita bahas. Nah, Ustaz. Pak Ustadz, saya mau nanya sesuai dengan ini boleh nggak Pak Ustadz? Latihan yang ke-7 kemarin Pak. Iya, silahkan. Ya. Itu pertanyaannya manakah kalimat yang ada huruf istifham di dalamnya? Saya tutup dulu.